Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rais Nopal dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang isi materi karya ilmiah yang berjudul Upaya Peningkatan Minat Pembelajaran Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan pengertian bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan bahasa. Kita bisa mengekspresikan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan. Bahasa saat ini memegang peran penting, terutama dalam dunia pendidikan. Bahasa Inggris adalah lingua franca yang digunakan oleh lebih dari 2 miliar orang di dunia. Karena itu sangatlah penting untuk menguasai bahasa Inggris. Nah, permasalahan yang kerap terjadi dalam pembelajaran bahasa Inggris yaitu berasal dari pengajar yang kurang menyenangkan. Jadi kurang minat untuk belajar berbahasa Inggris. Pengajar hanya memberi materi tanpa praktek dan motivasi yang rendah. Media pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa yaitu melalui lagu, permainan teka-teki, gambar, dan buku yang menarik. Poin selanjutnya saya mempersilahkan Redita untuk menjelaskannya. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Perkenalkan, saya Redita Juliani Supratman dengan NPM 2021-22007. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu faktor permasalahan internal dan eksternal siswa dalam peningkatan minat belajar bahasa Inggris. Permasalahan yang kerap terjadi dalam pembelajaran bahasa Inggris berikutnya yaitu yang pertama berasal dari pengajar yang hanya memberi materi tanpa praktik, padahal praktiknya pun tidak kalah penting untuk mengasah kemampuan berbicara, kelancaran, dan keakuratan, serta menambah kosakata. Yang kedua, motivasi yang rendah. Ini merupakan permasalahan yang bersumber dari dalam diri siswa, seperti rasa malu atau takut dan tidak percaya diri. Kebanyakan para siswa menganggap bahwa bahasa Inggris adalah hal yang sulit, dikarenakan bahasa Inggris memiliki struktur yang berbeda dengan bahasa Indonesia, serta terdapat banyak sekali kosakata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Sylvia. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan, nama saya Sylvia Juliani, NPM 2021222021. Aktif di sosial media. Sosial media merupakan salah satu media yang sangat digemari. Sosial media digunakan untuk berbagi informasi ataupun memperoleh informasi. Pengguna sosial media tidak hanya dari satu negara saja, negara Indonesia, tetapi kita dapat membuat pertemanan dengan orang luar negeri. Pertemanan dengan orang luar negeri mengharuskan kita menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Maka dari itu, dengan membuka sosial media, kita dapat belajar beberapa vokabulari bahasa Inggris. Saya kembalikan ke moderator. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Indri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin kedua, yaitu menonton film berbahasa Inggris. Lalu, apa hubungan antara poin tersebut dengan upaya peningkatan minat pembelajaran berbahasa Inggris? Jadi, dalam mempelajari sesuatu, kita akan cenderung menggunakan indera pendengaran serta indera penglihatan kita untuk mendapatkan hal-hal yang baru. Begitu juga jika kita menonton televisi atau menonton film. Maka dari itu, dengan menonton film, kita akan lebih mudah mempelajari bahasa asing daripada kita belajar bahasa tersebut secara formal di sekolah ataupun di instansi lainnya. Lalu kita juga akan lebih mudah untuk mengetahui bagaimana penyebutan kata dari bahasa asing tersebut, atau lebih jelasnya kita sering menyebut itu sebagai pronunciation. Selain itu, kita juga akan menambah vocabulary baru yang kita temukan dalam film tersebut. Nah, hal-hal itu akan membuat kita lebih mudah mempelajari tanpa rasa bosan, jadi memungkinkan kita untuk lebih mendalami upaya dalam pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Selain itu, kita juga akan terbiasa dalam membaca subtitle dan kita akan mengingatnya lebih lama dalam otak kita.
Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putra Nindya Magistu Fajrati. Di sini saya akan menjelaskan tentang poin ketiga, yaitu mendengarkan lagu berbahasa Inggris. Lagu sangat mudah diingat dan diikuti. Banyak orang menjadikan lagu sebagai media pembelajaran yang digunakan untuk mempelajari bahasa Inggris. Dengan menghafal liriknya serta menerjemahkan artinya, orang bisa dengan mudah mendapatkan kosakata baru dalam bahasa Inggris. Kelebihan belajar bahasa Inggris menggunakan lagu juga bisa meningkatkan daya ingat dan memahami vocabulary secara lebih efektif. Dengan lagu juga bisa membantu untuk mengembangkan pronunciation skills dengan intonasi yang baik. Sekian dari saya, bisa dilanjut untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Ningsih. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ningsih Yulianti, NPM 2021222088. Saya akan menjelaskan mengenai buku sebagai media untuk belajar bahasa Inggris. Buku adalah kumpulan kertas yang berisi ilmu pengetahuan yang dijilid menjadi satu. Namun, di era modern seperti sekarang ini, yang namanya buku itu bukan hanya kumpulan kertas. Kita bisa mencari buku di internet dengan bentuk e-book. Buku sudah digunakan sejak zaman dahulu, sejak berabad-abad yang lalu sebagai media pembelajaran. Dengan membaca buku, banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Salah satunya yaitu untuk membantu kita belajar bahasa Inggris. Untuk belajar bahasa Inggris menggunakan buku, maka yang harus kita baca adalah buku berbahasa Inggris. Baik itu buku non-fiksi maupun fiksi seperti novel. Kebanyakan orang memilih untuk membaca novel untuk membantu mereka mempelajari bahasa Inggris. Melalui novel berbahasa Inggris, kita bisa mempelajari cara untuk mengungkapkan emosi, menyatakan gagasan, bercerita dalam bahasa Inggris, menambah kosakata, memperlancar tata bahasa dalam bahasa Inggris atau grammar, dan juga menambah hiburan. Yang terakhir, saran atau tips untuk belajar bahasa Inggris melalui buku adalah 1. Baca buku yang ringan. 2. Pilih buku yang sesuai minat. Dan yang terakhir, siapkan catatan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurul Hilmi Fauziah dengan NPM 2021222097. Di sini saya akan menjelaskan tentang bermain game online dapat meningkatkan motivasi serta mengasah kemampuan berbahasa Inggris kita. Nah, sebelumnya apa itu game online? Game online adalah suatu permainan yang dimainkan di media elektronik seperti telepon genggam, ataupun PlayStation dan lain sebagainya. Nah, apalagi di masa pandemi ini, orang-orang banyak diam di rumah dan tidak sedikit pula yang bermain game online. Dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa pun bermain game online. Dan tentu saja game online ini dimainkan oleh semua orang di seluruh dunia. Lalu, mengapa dengan bermain game online ini kita bisa mengasah kemampuan berbahasa Inggris kita? Yang pertama, itu karena game online biasanya menggunakan bahasa Inggris dalam fitur-fiturnya, sehingga para pengguna akan menambah pengetahuan dalam kosakata dan juga istilah-istilah lain dalam bahasa Inggris. Yang kedua itu, kita bisa berkomunikasi melalui chat atau voice call dengan orang-orang asing yang menggunakan bahasa Inggris, sehingga kita bisa mulai terbiasa berbicara bahasa Inggris. Nah, dari situ juga kita bisa mengasah kemampuan berbahasa Inggris sehingga lama-kelamaan kita menjadi terbiasa, dan biasanya dengan bermain game itu dengan tidak sengaja kita mendapatkan ilmu agar bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih telah menyimak video presentasi dari kelompok 8. Bila ada salah-salah kata dari kami, mohon dimaaf. Dan semoga lancar untuk pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.